Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mukmin untuk berusaha menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur atas nikmat tersebut. Dan di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah hendaknya ia berusaha menjadi pribadi yang lebih taat, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimaksud tentunya adalah ia berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berusaha juga sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah khutbah yang sangat menyentuh hati. Ada sebuah khutbah yang sangat menyentuh. Namun khutbah tersebut sayangnya disampaikan oleh salah satu daripada makhluk yang terlaknat. Makhluk tersebut adalah iblis la'natullahi alaihi. Salah satu makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikisahkan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang banyak dikutip di dalam kitab-kitab tafsir, yang mana beliau menyatakan hal tersebut atau mengisahkan gambaran tersebut ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat yang ke-22. Beliau menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Ketika hari kiamat datang, ketika di akhirat kelak, maka iblis laknatullahi alaihi dia akan berdiri untuk berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api neraka. Karena memang khutbah ini disampaikan di tengah-tengah api neraka jahannam wal'iyadu billah. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan firman Allah surat Ibrahim ayat yang ke-22. Beliau menyatakan, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Berkata iblis ketika di atas mimbar tersebut, yang mana kondisi tersebut adalah ketika segala sesuatu telah ditetapkan, ketika hisab telah dilakukan, ketika para penghuni surga telah memasuki surga dan penghuni neraka pun telah dimasukkan ke dalam neraka, maka iblis berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji kebenaran, dan aku pun berjanji kepada kalian namun aku mengingkari janjiku. "Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li." Namun sungguh aku tidak memiliki daya sedikit pun kecuali aku hanya menggoda, kecuali aku hanya membisikkan kepada kalian dan kalian mengikuti bisikanku.
Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka iblis pun kemudian melanjutkan, fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencercaku, janganlah kalian menghinaku, tapi celaklah, cercaklah, hinalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Sungguh kalian tidak bisa menolongku, aku pun demikian tidak bisa menolong kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala berada di dalam neraka jahanam ini. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kemudian iblis melanjutkan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Iblis melanjutkan bahwa sesungguhnya aku telah ingkar, aku mengingkari atas perbuatan yang kalian lakukan berupa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala, dan sungguh orang-orang yang berbuat zalim akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah kurang lebih atau sedikit gambaran yang dialami oleh orang-orang yang mengiyahkan, orang-orang yang menjawab godaan bisikan-bisikan iblis, orang-orang yang sangat mudah tergoda dengan bisikan-bisikan iblis, orang-orang yang sangat mudah untuk mengikuti hawa nafsunya. Betapa mereka sengsara, betapa mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka semasa hidup di dunia ini. Namun penyesalan tersebut sungguh tidak akan berguna sama sekali karena khutbah tersebut, khutbah yang menyentuh tersebut mereka dengarkan ketika mereka berada di dalam neraka jahanam. Dan inilah kondisi di antara yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan ketika hari kiamat itu tiba, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahanam di hadapan para penghuninya. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka seketika para penghuni neraka jahanam ketika dihadapkan dengan neraka tersebut, mereka menyadari, mereka baru sadar atas apa yang telah mereka perbuat. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Namun penyesalan tersebut, kesadaran yang mereka alami tersebut sama sekali tidak akan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jika kita melihat apa yang dialami oleh para pengikut iblis, apa yang dialami oleh orang-orang yang sangat mudah tergoda dengan bisikan-bisikan iblis, orang-orang yang sangat mudah untuk dibawa dengan hawa nafsunya, maka betapa sengsara nasib mereka di akhirat kelak, betapa menyesalnya mereka, betapa malangnya nasib mereka ketika kita lihat hal tersebut. Maka di antara hal yang menyebabkan mereka mengalami nasib demikian adalah di antaranya mereka tidak mau mendengarkan nasihat. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan kebaikan. Mereka tidak mau memperhatikan arahan-arahan mungkin dari kedua orang tuanya, mungkin dari guru-guru mereka, atau mungkin dari orang-orang yang sebetulnya sangat peduli terhadap mereka. Mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat ketika hidup di dunia. Namun mereka akan sangat tersentuh dan sangat terharu ketika mendengarkan khutbah iblis di dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jika kita perhatikan, mereka ini tidak pernah tersentuh hatinya ketika mendengarkan nasihat. Mereka ini tidak pernah tersentuh ketika diperingatkan oleh orang-orang yang sangat peduli terhadap nasib mereka di akhirat kelak. Mereka mengindahkan nasihat kedua orang tuanya, nasihat guru-gurunya, arahan dari orang-orang yang baik di sekitarnya. Akhirnya mereka menyesal. Maka ini pun sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua. Berusahalah menjadi pribadi yang jauh lebih taat,
jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha untuk lebih mendengarkan nasihat, berusaha untuk lebih memperhatikan arahan-arahan dan peringatan-peringatan kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mana hakikatnya merekalah kawan sejati, merekalah yang mengingatkan, merekalah yang sangat peduli terhadap nasib kita semasa di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat lanjutannya, di mana Allah menyatakan wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan juga berusaha senantiasa melakukan amalan kebajikan, amalan saleh ke dalam surganya di akhirat kelak. Mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak di akhirat adalah orang-orang yang berusaha mendengarkan peringatan kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang baik sekitarnya, orang-orang yang senantiasa mendatangi majelis ilmu, orang-orang yang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang betul-betul menuruti, mendengarkan arahan-arahan dan nasihat-nasihat dari orang-orang yang sangat peduli terhadap mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dijadikan termasuk daripada orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, berusaha untuk dan bersemangat untuk melakukan ketaatan, melakukan banyak amal saleh, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal salehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhi segala kemaksiatan dan perbuatan buruk serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita juga termasuk daripada orang-orang yang sangat butuh terhadap nasihat, mendengarkan peringatan-peringatan kebaikan yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kita, sehingga kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis secara langsung di dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في يمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة